Di sini saya ditugaskan sebagai moderator kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai statistik deskriptif. Video ini bertujuan untuk menyempurnakan tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Anda Sriani. Nah, teman-teman pernah bertanya nggak, apa sih itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif ini adalah metode analisis data yang bertujuan untuk merangkum dan menyajikan data agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan inferensi. Terus, gimana sih cara penyelesaiannya? Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai data dan juga cara penyelesaiannya. Biar teman-teman lebih paham, yuk simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuartil dan persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Artinya, setiap bagian mewakili sekitar 25% dari seluruh data. Kuartil terdiri dari 3, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Kuartil pertama bagi 25% dari data pertama. Kuartil kedua sering juga disebut dengan median atau nilai tengah. Kuartil ketiga 75% dari data pertama. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai contoh soal sebagai berikut. Sebelum kita memasuki contoh soal, saya akan menjelaskan mengenai rumus terlebih dahulu. Berikut adalah rumus dari kuartil, yaitu QK sama dengan BB ditambah I dikali K N per 4 dikurang F per F. Keterangannya sebagai berikut. Langsung saja kepada contoh soal. Kita akan menentukan kuartil pertama dengan rumus seperempat N. N pada data kuartil pertama yaitu 40, yaitu seperempat dari 40 sama dengan 10. Pada data ke-10 berada pada kelas 58 sampai 64, maka batas kelas yang kita gunakan yaitu 57,5 dengan Q1 sama dengan 57,5 ditambah 7 dikali 10 dikurang 8 per 7. Didapatkan 57,5 ditambah 7 dikali 2 per 7, sehingga 57,5 ditambah 2 sama dengan 59,5. Selanjutnya yaitu median. Median memiliki rumus yaitu 24 dikali N. Kita masukkan rumus yaitu 24 dikali 40 didapatkan 20. 20 berada pada kelas 56 sampai 71, sehingga Q2 sama dengan 64,5 ditambah 7 dikali 20 dikurang 15 per 11, sehingga didapatkan 64,5 ditambah 7 dikali 5 per 11, dan didapatkan hasil sebesar 67,68. Selanjutnya yaitu Q ketiga memiliki rumus yaitu 3 per 4 dikali N, sehingga 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30, karena 30 berada pada kelas ke-72 sampai 78, sehingga Q ketiga 71,5 ditambah 7 dikali 30 dikurang 26 per 9. Q ketiga yaitu 71,5 ditambah 7 dikali 4 per 9, sehingga didapatkan hasil sebesar 74,61. Nah, selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan presentasi posisi data dalam suatu distribusi. Contohnya yaitu kita akan mengambil data P25, P50, dan 75. Pada P25 berarti 25% data berada di bawah nilai tersebut. Pada P50 sama dengan median. Pada P75 sama dengan kuartil ketiga. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai contoh soal sebagai berikut. Soal dari persentil. Sebelum memasuki contoh soal, berikut adalah rumus dari persentil, yaitu persentil K sama dengan BB ditambah I dikali K per 100 dikali N dikurang F per F frekuensi persentil. Berikut adalah contoh soal dari persentil, yaitu P25, P50, dan P75. Pada P25 yaitu 25% dari 40 yaitu 10, karena data ke-10 berada di kelas 58 sampai 67, maka batas
batas dari kelas 58 yaitu 57,5 ditambah 7 dikali 10 dikurang 8 per 7 sehingga didapatkan hasil sebesar 59,5. Selanjutnya itu P50 atau sering juga disebut dengan median. P50 sama dengan 50 per 100 dikali 40 didapatkan hasil sebesar 20. Data ke-20 berada di kelas 65 sampai 71, maka P50 sama dengan 64,5 ditambah 7 dikali 20 dikurang 5 per 11. Sehingga didapatkan P50 sama dengan 67,68. Selanjutnya yaitu P75. P75 sama dengan 75 per 100 dikali 40 sehingga didapatkan P75 sama dengan 30. Pada data ke-30 berada di kelas 72 sampai 78. Kita masukkan rumus tadi, maka P75 sama dengan P71,5 ditambah 7 dikali 30 dikurang 26 per 9 sehingga didapatkan hasil sebesar yaitu 74,61. Nama saya Nur Hafiza dengan NIM 2411112034. Di sini saya sebagai materi saya akan menjelaskan data median dan modus. Data kelompok di sini rumusnya X bar sama dengan sigma F kali Xi per sigma F, di mana Xi ini titik tengah kelas, F itu frekuensi. Untuk menentukan titik tengah kelas yaitu dengan cara Xi ditambah dengan interval dibagi 2. Interval pertama itu 44 ditambah 50 dibagi 2 yang menghasilkan 47. Sampai interval ke-7 itu 79 sampai 5. Interval ke-7 itu 79 ditambah dengan 85 dibagi dengan 2 itu menghasilkan 82. Cara menghitung F kali Xi itu dengan cara Xi dikali dengan frekuensi. Menghasilkan frekuensi seluruh interval, maka dijumlahkan maka dihasilkan pertumbuhan tersebut itu 2657. Perhitungan realnya di mana hasil dari sigma F kali Xi dibagi dengan jumlah frekuensi 2657 dibagi dengan 40 hasilnya 66,43. Ini adalah contoh datanya. Untuk menentukan kelas median itu N bagi 2, di mana N ini adalah data hasil frekuensi, itu 40 dibagi dengan 2 hasilnya 20. Maka data kelas ke-20 itu berada pada kelas 65 sampai 75. Menghitungnya itu dengan rumus tadi seperti turunan tadi, 64,5 itu dihasilkan dari 65 dikurang dengan 0,5 itu 64,5 ditambah dengan 7 itu adalah jumlah kakak lebar kelasnya. 20 ini data yang berada pada kelas 65 tadi dikurang dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya, itu adalah 67,68. Maka tabel pada modus ini sama dengan tabel data median dan median 64,5 BB. Kelasnya itu ada 7. D1 ini menghasilkan 4 karena 11 dikurang 7. 11 ini adalah frekuensi dikurang dengan frekuensi sebelumnya. D2 dimasukkan 2, mana 11 dikurang 9. 11 adalah frekuensi dari interval dikurang dengan frekuensi sebelumnya sesudahnya, maka menghasilkan 69,17. Dimana data 69 ini adalah 64 ini di 64,5 ditambah 7 dikali 4 per 4 tambah 2, maka menghasilkan 69,17. Dan data kelompok ini didapatkan median yang menghasilkan 66,43, median 67,68, untuk modus 69,17.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Radif Andika Hadian dengan NIM 24 TPB 3006. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians. Apa itu varians? Varians adalah sebuah nilai atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-rata atau mean. Jadi, konsepnya, kalau semua data dekat dengan rata-rata, maka nilai varians itu kecil. Dan kalau data atau nilai pada data itu banyak yang jauh dari nilai rata-rata, maka nilai variansnya besar. Berikut adalah bagaimana cara mencari nilai varians dari data kelompok yang telah kita bahas, telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini yang pertama caranya kita lakukan untuk mencari nilai X. Untuk mencari nilai X dikurang X rata-rata, tentu kita harus melakukan pengurangan pada nilai X dan nilai X rata-rata. Nilai X rata-rata sendiri seperti yang telah dicari sebelumnya itu bernilai 645,475. Lalu kita kurangkan di setiap tabel yaitu nilai X dan nilai X rata-ratanya. Lalu hasil pengurangan kita pangkatkan 2 di tabel berikutnya seperti yang di lingkar ini. Di sini terdapat 2 tabel, ada X kurang X rata-rata, di sebelahnya ada X dikurang X rata-rata pangkat 2. Setelah itu, seluruh hasil pengurangan itu dijumlahkan, yaitu nilai X dikurang X rata-rata pangkat 2, seluruh hasil pengurangannya di sini terdapat ada 6 ya, ada 6 kolom, dijumlahkan semuanya, maka didapatkan nilai sigma fxi dikurang x kuadrat itu bernilai 4457,82. Setelah kita mendapatkan nilai fx dikurang x rata-rata pangkat 2, setelah itu kita bagi dengan n dikurang 1, yaitu nilai n jumlah datanya summanya 40 dikurang 1 jadi 39, jadi 4457,82 dibagi 39 didapatkan hasil 114,30. Jadi varians data kelompok yang kita dapatkan bernilai 114,30. Untuk perhitungannya, hasil dari varian sebelumnya yaitu 114,30 diakarkan saja, maka didapatkan hasil 10,69. Jadi standar deviasi dari data kelompok di atas ini adalah 10,69. Perhitungannya seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai standar deviasi sebelumnya yaitu 10,69, kita tinggal bagi saja dengan akar dari jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 40, jadi 10,69 dibagi akar 40. Nilai akar 40 itu adalah 6,32. Nah, 10,69 dibagi 6,32 didapatkan hasil 1,69. Jadi nilai standar error of mean dari data ini bernilai 1,69. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu penjelasan tentang skewness data kelompok. Skewness sendiri yaitu memiliki arti, memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui tingkat ketidaksimetrisan distribusi data. Yang artinya skewness ini kita mengetahui apakah data lebih banyak berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari nilai rata-rata. Rumus skewness sendiri yaitu dalam kurung 3 buka kurung X rata-rata dikurang median ditutup kurung dibagi dengan standar deviasi. Setelah itu kita masukkan angkanya. 3 X rata-rata yaitu sebesar 64,55 dikurang dengan median yaitu sebesar 67,68 dibagi dengan standar deviasi yaitu sebesar 10,56. 3 dalam kurung X 3,13 tutup kurung dibagi dengan 10,56 yaitu hasilnya min 9,39 dibagi dengan 10,56 dan kita mendapatkan nilai akhirnya yaitu sebesar min 0,89. Jadi distribusi skewness pada data ini memiliki lebih miring ke kiri yang dimana itu artinya negatif. Selanjutnya yaitu kurtosis. Kurtosis sendiri yaitu memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat keruncingan atau kepuncaan distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Pada kurtosis memiliki rumus yaitu dalam kurung sum fi buka kurung xi dikurang x bar pangkat 4 tutup kurung dibagi dengan banyak data dikali dengan standar deviasi pangkat 4 yaitu sum fi-nya sebesar 1048 dikali dengan 451 yaitu xi setelah itu dibagi dengan 49,7368.
yaitu kita mendapatkan kurtosisnya sebesar 2,18. Jadi kurtosis pada data ini yaitu distribusi Play-Kurtic, yang dimana itu lebih datar dari distribusi normal.